Selamat siang Pak Anton Wardaya dan teman-teman. Nama saya Jason Sebastian dan teman kelompok saya namanya Felix Sakinen. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai ide kelompok kami dalam mengatasi masalah di Indonesia. Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik 1,3 miliar ton per tahun. Akibat lemahnya pengelolaan sampah, Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Tak hanya sampah plastik, abainya kita dengan pengelolaan sampah menjadikan sampah dan limbah sebagai ancaman nyata untuk masyarakat. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Setiap harinya Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 175.000 ton. Artinya tiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah per harinya. Warga sekitar punya kebiasaan buruk dalam membuang sampah. Dengan alasan tak ada pelayanan pengambilan sampah, mereka dengan seenaknya memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah kembali memenuhi kolong tol ini, bahkan sampah di kolong tol ini juga sudah menimbulkan bau busuk. Warga terpaksa membuang sampah rumah tangga ke Kali Remu karena merasa tidak adanya penyediaan tempat pembuangan sampah di kawasan tersebut. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Jika ditotalkan, sampah plastik di Indonesia ternyata dengan besaran sampah plastik yang ada, maka bisa menutupi area sekitar 65,7 hektar. Itu artinya sekitar 60 kali lapangan sepak bola. Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia. Setiap tahunnya, Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk ini diikuti dengan jumlah sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, masalah sampah itu merupakan masalah yang belum terselesaikan di negara ini dari dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, dari masalah ini kita mendapatkan ide, yaitu membuat mesin yang menukarkan sampah dengan poin. Poin tersebut nantinya bisa ditukar dengan voucher-voucher atau disumbangkan melalui aplikasi yang akan kita buat di Play Store ataupun App Store. Contoh vouchernya itu voucher makanan, voucher jasa, dan lain-lain. Untuk vouchernya, kita bekerja sama dengan bisnis-bisnis di berbagai bidang. Nah, untuk prototipe mesinnya seperti ini. Ada tempat untuk menaruh sampahnya, ada tempat untuk scan barcode. Jadi barcode-nya itu ada di aplikasi yang kita buat nanti. Lalu ada layar touchscreen. Layar touchscreen itu berfungsi untuk menampilkan poin yang kita dapat. Untuk cara menggunakannya, yang pertama kita memasukkan sampah ke dalam mesin tersebut. Lalu yang kedua, mesin akan menampilkan jumlah poin sesuai dengan terms dan condition. Lalu yang ketiga, pengguna menggunakan barcode yang ada di aplikasi ini, lalu di-scan di mesin tersebut. Yang keempat, poinnya akan otomatis masuk ke dalam akun pengguna tersebut. Jadi dengan menggunakan mesin dan aplikasi ini, kita bisa melakukan donasi dan mendapatkan berbagai macam voucher yang menguntungkan, sekaligus membersihkan lingkungan. Jadi menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain juga. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari ide ini. Yang pertama ada customer segment. Dari produk dan brand yang kami buat, customer yang akan kami tuju adalah seluruh kalangan masyarakat, baik itu laki-laki atau perempuan, tua dan muda, dan kalangan bawah maupun atas. Kami menargetkan brand kita ini kepada semua orang, agar setiap orang memiliki kesadaran untuk membuang sampah ke tempatnya. Dengan sebuah inovasi, mengumpulkan sampah ke dalam tempat atau mesin, lalu dapat mengubahnya menjadi donasi kepada masyarakat ataupun voucher kupon. Kemudian yang kedua, value proposition.
Value proposition merupakan hal yang menjadi keunggulan suatu produk dan brand yang akan ditawarkan. Produk kami, Change It, memiliki value proposition berupa menyediakan tempat bagi setiap orang untuk dapat membuang sampah sambil memberikan donasi kepada semua orang yang membutuhkan. Kemudian, dapat juga untuk mendapatkan kupon berupa voucher yang dapat dimanfaatkan bagi setiap masyarakat yang menukar sampah dengan voucher tersebut. Kemudian yang ketiga, ada channels. Channels mendeskripsikan sebuah perusahaan bisa berkomunikasi dan menjangkau pelanggannya sesuai dengan customer segment dan value proposition yang telah ditawarkan. Brand kami tentu bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan ide yang belum pernah ada ini, melihat dari tingkat sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, brand kami juga akan bekerjasama dengan para investor untuk membantu menanamkan modal di brand kami ini, agar memperbanyak unit mesin di seluruh titik di daerah di Indonesia. Kemudian yang keempat, ada customer relationship. Customer relationship menjelaskan jenis hubungan antara perusahaan dengan segmentasi pasar tertentu. Tujuan dari customer relationship ada 3, yaitu untuk mendapatkan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan menaikkan penjualan. Seperti contoh, brand kami ini akan memberikan voucher berupa kupon seperti kupon cashback, belanja, makanan, dan lain-lain untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga mempromosikannya di media sosial dan melalui pemerintah. Kemudian yang kelima, ada revenue streams. Revenue stream merupakan gambaran kas perusahaan dari operasional sebuah produk atau jasa yang ditawarkan ke pelanggan berdasarkan segmentasinya. Brand kami akan mendapatkan pendapatan dari pemerintah yang akan menyuntik dana untuk pengembangan berupa alat dan pelayanan yang lebih baik lagi. Kami juga akan mendapatkan suntikan dana dari investor dan para pengiklan yang dapat mengiklankan produk atau brandnya di mesin brand kami. Kemudian ada key resource. Key resource menjelaskan sumber daya utama dari perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional. Key resource ini juga akan memudahkan perusahaan untuk menciptakan value proposition. Brand kami, Change It, memiliki sumber daya inti berupa infrastruktur server, aplikasi Change It, dan lain-lain. Kemudian ada key activities. Key activities menjelaskan kegiatan utama yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnis. Key activities bisa dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pemecahan masalah, produksi atau platform. Seperti contoh, Change It memiliki aktivitas utama berupa masyarakat yang langsung menukarkan sampah atau barang yang tak terpakai dengan voucher ataupun ingin berdonasi. Mengambil sampah-sampah yang ada di mesin-mesin secara berkala. Bisa juga dilakukan dengan online yang nantinya ada pelayanan penjemputan sampah dan barang tak terpakai dan ditukar dengan voucher ataupun ingin berdonasi. Kemudian ada key partnership. Key partnership merupakan mitra yang dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan model bisnis yang sedang dijalankan. Tujuan dari dibentuknya mitra adalah perusahaan tidak dapat berdiri sendiri, mengurangi resiko, menurunkan biaya produksi, dan memperoleh sumber daya bantuan dalam menjalankan model bisnis. Seperti contohnya brand kami, Change It, yang memiliki mitra investor, bisnis makanan atau jasa, dan para pengiklan. Tanpa investor, bisnis-bisnis dan pengiklan, Change It tidak dapat berjalan karena tidak adanya sumber dana yang akan diberikan kepada masyarakat berupa voucher ataupun donasi kepada masyarakat yang kekurangan. Dan yang terakhir ada cost structure. Cost structure merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis, dari menciptakan nilai sampai menangkap nilai itu kembali dari pelanggan. Cost structure dari Change It yaitu biaya pembuatan dan maintenance aplikasi, biaya pembuatan mesin, biaya promosi, dan biaya lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.